Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa lam bikum fid darain amin. Ila qaulihi wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ma qalla wa kafa khairum mimma kathura wa alha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maqallah, sesuatu yang sedikit, wakafa, dan ia merasa cukup dengan apa yang ia dapatkan, apa yang ia raih, khairun, itu lebih baik, mimma kathur, dari segala apa-apa yang banyak, wa alha, tapi melupakannya, melalaikannya. Intinya itu ketika kita merasa cukup, yang membuat kita senang dengan apa yang kita miliki, gembira dengan yang kita raih, maka itu lebih baik ketimbang seseorang yang mendapatkan sesuatu yang besar, yang banyak, tapi ia lupa dan lalai. Masalah dunia, kalau kita merasa cukup dan senang dari apa yang kita dapat, maka itu sangat bagus, sangat baik, karena tidak akan membuat ia mengacaukan dirinya sendiri untuk berjalan menggapai akhiratnya. Sedangkan orang yang tidak pernah merasa cukup dengan yang sedikit dari apa yang ia dapat, ia akan terus mengejar, mencari, sehingga mengacaukan dari tujuannya. Untuk tujuannya yaitu akhirat. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Ithnani la yashba'an." Ada dua kelompok atau dua orang yang tidak akan pernah merasa kenyang. Dia akan selalu merasa lapar, merasa kurang. Yang pertama, talibu ilmin, pencari ilmu.
Orang itu semakin dia belajar, semakin ia ketahui kekurangan atau kebodohannya. Belajar, dia akan mengetahui, ternyata yang aku ketahui itu masih banyak yang belum aku ketahui. Dia cari terus, dia akan menemukan terus sesuatu yang baru yang membuat ia merasa ternyata masih banyak yang belum aku miliki, yang belum aku dapatkan. Nggak usah belajar, duduk aja dengan orang yang berilmu, dari yang paling rendah sampai yang paling atas. Sekarang kita duduk dengan yang baru belajar, dia menjelaskan. Duduk ke yang sudah lama belajar, dia menjelaskan. Duduk kepada yang sudah, di situ kita akan ternyata yang saya ketahui ini ya, masih belum ada ya, 0,5% atau 1/4%. Untuk mencapai 1 itu masih banyak untuk saya cari, untuk saya ketahui. Itu baru duduk dengan mereka. Apalagi kalau kita belajar. Karena terus terang kalau kita nggak belajar, hanya modal kuping, duduk gini ya, kita merasa sudah banyak yang kita ketahui. Apalagi kita duduk dengan orang-orang yang nggak belajar, merasa apa yang kita ketahui banyak sudah daripada mereka. Nah, tapi kalau kita belajar dan duduk dengan orang-orang alim, di situ kita akan sadar bahwa yang kita miliki ini belum mencapai seberapa dari apa yang kita pelajari atau apa yang belum kita pelajari dan apa yang dimiliki mereka. Jadi semakin dia belajar, semakin mengetahui kebodohannya. Nah, karena itu dikatakan orang yang bodoh kalau mengaku dia sudah mengerti. Saya sudah paham, itu orang bodoh. Tapi orang yang berilmu pasti akan mengatakan saya belum paham, saya belum ngerti. Kenapa? Masih ada di dalamnya dari apa yang kita pelajari dan di dalamnya dan seterusnya. Nah, karena itu Rasulullah ngasih batas mencari ilmu itu kematian. Karena setiap kali dia pelajari dia akan mendapatkan. Ya, setiap kali dia mempelajari dia akan mendapatkan. Terus seperti itu. Nah. Yang kedua, talibud dunia, pencari dunia. Pencari dunia ini nggak akan pernah puas dengan apa yang sudah dimiliki dan apa yang sudah didapatkan. Uangnya sudah miliar, ya, bukan puluhan, mungkin ratusan. Tapi apakah dia istirahat? Apakah dia nyantai? Enggak nyantai. Masih getol, masih semangat. Pagi-pagi sudah keluar dari rumahnya ke tempat kerjanya. Terkadang butuh dia terbang dari tempat ke tempat yang lainnya. Padahal dia butuh nyantai aja sudah. Nggak perlu apalagi dilihat dari usianya. Usianya sudah 40 tahun misalnya. Yang dia miliki sudah ratusan M atau puluhan M. Ini nggak perlu dia semangat seperti waktu dulu, nyantai aja. Kenapa? Apa yang dia miliki dinikmati untuk satu keluarga. Dengan pekerjaannya dia yang nyantai, dia meninggal masih banyak yang ditinggalkan. Insya Allah masih menyisakan 10 M atau 15 M. Sedangkan yang dia miliki puluhan M, apalagi yang punya ratusan.
Karena rata-rata orang yang punya duit banyak itu anaknya paling banyak 5. Anaknya paling banyak 5. Tapi yang ditinggalkan untuk anak 10-15 cukup. Dari rumahnya, tanahnya, kendaraannya, padahal anaknya mek 5. Nggak akan pernah berhenti dia, nggak akan pernah kenyang, nggak akan pernah puas dengan apa yang sudah dia dapatkan, apa yang sudah dia miliki, pencari dunia. Lah kita diajarkan untuk apa? Kita ini diajarkan untuk merasa cukup dengan apa yang sudah kita dapat, dengan apa yang kita miliki. Ketika kita merasa cukup, fokus kita tidak terganggu untuk akhirat. Jadi benar-benar tetap apa yang dia miliki tidak menghalangi dia untuk mencapai tujuan yang menjadi impiannya kelak, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia kalau nggak merasa cukup, walaupun dia mendapatkan banyak, mendapatkan besar, kebanyakan orang yang mendapatkan banyak besar itu lupa bersyukur, membuat dia justru lalai. Karena punya duit, karena banyak harta, kegiatannya itu lebih banyak memanfaatkan hartanya untuk mengembangkan bisnisnya, untuk mengembangkan penghasilannya, sehingga dia sibuk ngurus ini, ngurus itu, ibadahnya berkurang, melupakan dia, melalaikan dia, mengalihkan dia daripada tujuan utamanya, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sedikit tapi ia merasa cukup lebih baik daripada banyak tapi melalaikan dan melupakannya. Ibarat orang lapar, yang penting ada makanan yang masuk cukup buat dia walaupun tidak kenyang. Orang yang haus walaupun ada air sedikit cukup buat dia, nggak perlu banyak, seperti itu. Nggak tanya orang yang tersesat di gunung, di hutan, apa yang dia miliki daripada makanan dia akan merasa cukup, sehingga dia makan sedikit, nanti besok sedikit, merasa cukup dia dengan yang ada. Kalau dia mencari yang lebih akan habis tenaganya, mati sia-sia. Seperti itu juga kalau dia kehausan, punya air 1 botol, tersesat dia di gunung atau di hutan, sedikit ini dia merasa cukup, diminum sedikit, sedikit-sedikit diminum dia, nggak langsung habis, susah dia. Lah seperti itu kita, sedikit nikmati, merasa cukup, selamat kita. Tapi kalau banyak nggak merasa cukup, melalaikan, naudzubillah min dzalik. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al bala'u muwakkalun bil mantik. Bala, cobaan, musibah, muwakkalun bil mantik itu tergantung atau terhubung dengan mantik, omongan. Kadang kita nggak sadar sesuatu menimpa kita itu karena omongan kita sendiri. Makanya kita ini diajarkan oleh Rasulullah untuk menjaga apa? Menjaga omongan.
jangan asal keluar dari mulut. Kalau asal keluar dari mulut, yang kita keluarkan untuk orang lain atau omongan gitu aja, itu bisa senjata kita, itu senjata yang kembali ke kita. Senjata yang kembali kepada kita. Seperti orang ngomong gini, kalau saya tidak bisa menyalahkan orang, tapi menyalahkan diri saya sendiri. Setelah berjalannya waktu, orang itu bukan nyalahkan dirinya sendiri, nyalahkan orang. Kemakan omongan nih dewe. Jadi merasa hebat, merasa bangga dengan dirinya, kemudian dia ucapkan kalau saya tidak mau nyalahkan orang, nyalahkan diri saya sendiri. Ujung-ujungnya nyalahkan wong, nyalahkan orang. Banyak kita akan temui itu. Mungkin dari kita sendiri, dari kita sendiri. Dulu ngomongnya gimana, ternyata omongan kita itu ya kita sendiri yang melanggarnya. Jadi omongan kita dengan perbuatan kita di kemudian hari itu bertentangan. Yang dulu kita menyatakan nggak mungkin, saya nggak akan mau seperti itu. Ujung-ujungnya mau. Saya nggak mau kalau ini dijadikan politik dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya ikut serta di dalam politik dan lain sebagainya. Itu dari omongannya sendiri. Karena itu awas. Terkadang bala menimpa kita itu sebab omongan kita sendiri. Khususnya dari orang tua kepada anaknya. Itu menjadi orang tua jangan asal mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk anaknya, karena itu akan kembali kepada dirinya. Atau mengatakan kepada anaknya orang, wah anak wong iku ngokong, ini itu dan sebagainya. Awas, akhirnya anaknya kamu yang nakal. Naudzubillah min dzalik. Jadi yang dinyatakan oleh Rasulullah, man samata naja, diam itu selamat, selamat untuk segalanya. Selamat dari senjata makan tuan dari omongannya sendiri, aman dia. Karena kita tahu omongan ini kalau keluar nggak bisa kembali. Kalau sudah keluar kita kembalikan nggak bisa. Kalau makanan masuk kita keluarkan masih bisa. Tapi kalau omongan sudah keluar kita kembalikan nggak akan bisa. Sehingga kita perlu apa? Sangat berhati-hati dengan apa yang kita keluarkan dari lisan kita. Jangan sampai apa yang kita keluarkan itu menjatuhkan diri kita sendiri, merusak diri kita sendiri, membuat sedih diri kita sendiri. Sehingga kita harus mengeluarkan segala sesuatu dari lisan yang manfaat untuk kita, yang baik untuk kita, entah sekarang atau yang akan datang. Makanya Nabi tidak pernah membalas cacian itu dengan cacian, hinaan dengan hinaan. Justru cacian, hinaan dari orang dibalas oleh Nabi dengan kebaikan. Ketika membalas dengan kebaikan, walaupun orang itu tidak menikmati kebaikan yang dilakukan oleh Nabi, Nabi selamat daripada hal yang tidak baik dari ucapannya. Tapi kalau kita dicaci orang, membalas mencaci, akhirnya kita sendiri yang
nyesel nanti ya. Karena itu dalam hadis dikatakan apa? La tuthiri syamata ta'ala akhik fayu'afiyahullah wa yabtalik ya. Jangan kamu itu asal ngomong cacian hinaan kepada saudaramu, akhirnya Allah selamatkan dia, sembuhkan dia dari keburukan, kejelekan yang kamu lontarkan untuk dia, wayabtalik, akhirnya mengembalikan kepada kamu. Naudzubillah min dzalik. Males ya. Kalau sholat tidak pernah sholat, puasa tidak pernah puasa, males wong itu, dikandani balik-balik, cengkal ini dan itu. Akhirnya orang itu semangat sholat, kamu yang males. Dia semangat ibadah, kamu yang males. Awas ya. Karena itu Nabi mengatakan la tuthiri syamata ta'ala akhik fayu'afiyallah wa yabtali, kamu yang kena nanti ya. Kamu yang kena. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita ya, dari segala keburukan, dari segala celahan hinaan, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa menjaga perbuatan kita, bisa menjaga anggota badan kita dari keburukan, kejahatan, dan semoga Allah hiasi anggota badan kita dengan kebaikan, ketaatan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.